menangkap dua pelaku buron. Saat ini sedang melakukan pengolahan untuk mengembangkan akan mengarah kepada siapa saja. Yang jelas kita akan tegakkan kalau memang ini menyasar ke mana saja, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan kita akan proses tuntas. Kemudian juga ke dalam saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main coba-coba berjualan, saya akan kenalkan kepada wadah hukum dilakukan penyampilan dengan sanksi. Dan juga yang terlibat menerima atau bahkan mendagingi sama-sama setuntas. Kita sudah proses pidana, saya kira kita jadi saya kira kita akan memperkuat kerjasama dengan PPATK. Ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak? Karena kan di Kominfo terus ada juga di Kominfo. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Ya, itu dari jawaban diplomatis dan normatif ya dari Pak Kapolri ketika ditanya kemungkinan diperiksanya mantan Menteri Kominfo Pak Budi Ari. Ya, jawabannya sangat normatif. Kalau nanti hasil pemeriksaan hasil penyelidikan atas tersangka terdahulu memang bisa dibuktikan ya akan diperiksa. Tapi secara gamblang jelas belum ada tanda-tanda, belum ada statement yang tegas jelas bahwa Budi Ari akan diperiksa. Sekali lagi jawaban Pak Kapolri masih sangat diplomatis, normatif, masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap para tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Ya, tentu saja karena memang sejauh ini belum ada keterangan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka sebelumnya dari khususnya ex-pegawai Kominfo yang menyebut bahwa Pak Budi Ari terlibat. Tetapi memang tuntutan banyak pihak, tuntutan banyak orang agar Pak Budi Ari diperiksa itu sangat masuk akal, sangat logis, sangat wajar itu. Persoalan terlibat atau tidak, walau alam tergantung dari pemeriksaan tersebut. Tetapi bahwa mengapa Pak Budi Ari dianggap wajar untuk diperiksa ya tentu saja karena ada berapa kalau nggak salah 13 apa 14 ex pegawai Kominfo yang diantaranya adalah orang-orang penting di sana dan akrab dengan mantan menterinya Pak Budi Ari, sehingga aneh memang hampir ini logika berpikir apa iya belasan orang mantan pegawai Kominfo, orang dalam bekerja sendiri dengan jumlah situs yang ditekuk jumlah situs yang dilindungi 1.000 situs judi online. Apa iya Pak Menterinya nggak tahu? Itu kan pertanyaan besarnya. Ya sekali lagi logika umum kelihatannya aku ya nggak mungkin itu. Apa iya belasan pegawai bekerja sendiri tanpa sepengetahuan Pak Menterinya, tanpa sepengetahuan bosnya? Kalau iya sungguh berani sekali dan gagah sekali. Ini adalah anggapan-anggapan orang-orang umum, anggapan orang di luar. Makanya untuk memastikan itu semua, ya wajar kalau kita semua meminta mendesak kepada kepolisian untuk juga memeriksa Pak Budi Ari. Benarkah dia betul-betul tidak terlibat? Benarkah dia tidak tahu sama sekali akan akan kelakuan anak buahnya yang kurang ajar itu? Atau jangan-jangan
tahu. Nah, tapi tentu saja dalam konteks hukum kita tidak bisa berandai-andai semacam itu. Tentu saja hukum akan berbicara by data, by fakta, hitam di atas putih. Nah, kita tunggu saja hasil pemeriksaan Pak Polisi ya, khususnya terhadap belasan ex pegawai Kominfo yang terlibat dengan judi online itu. Apakah Pak Budiari terlibat atau tidak? Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.